والذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di dalam majelis taklim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga dengan ilmu ini Allah tambahkan kebaikan dan kemaslahatan yang seluas-luasnya. Baik itu kemaslahatan dunia, terlebih di dalam kemaslahatan masalah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita tentang persoalan-persoalan yang akan dihisab oleh Allah. Yang pertama dulu sudah kita bahas. Di antara persoalan yang akan dihisab Allah adalah masalah sholat kita. Dan itu sudah kita bahas. Kemudian soal yang kedua yang akan dihisab oleh Allah, yang akan dipertanyakan oleh Allah adalah tentang 4 hal. Tentang 5 hal, bukan 4 hal. 5 hal itu meliputi yang pertama syababaka, masa muda. Yang kedua wasihataka, tentang masa sehatmu. Kemudian yang ditanyakan oleh Allah berikutnya yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa? Masa muda, kemudian yang kedua sehat, kemudian yang ketiga adalah wahinaka, kekayaanmu. Kemudian jasadmu atau masa lapangmu. Dan yang kelima adalah masa hidup. Itu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kenapa 4 atau 5 hal ini? Dalam satu riwayat 4 hal.
dalam satu riwayat 4 hal. Ternyata kalau kita lihat dari kacamata yang lebih dekat, 4 atau 5 hal ini merupakan kesempatan emas. Peluang terbaik untuk melakukan sebuah amalan itu di masa-masa ini, Pak. Masa yang disebut dengan kesempatan emas oleh para ulama. Masa yang paling tepat, masa yang paling bagus, masa yang paling sempurna untuk melakukan suatu amalan. Itu di keempat keadaan ini atau di 5 keadaan ini. Coba sekarang kita lihat masa muda. Kenapa masa muda sebelum masa tua? Ibadah di masa muda dengan di masa tua itu beda. Dari segala aspek. Ya. Makanya masa muda dikatakan masa keemasan, kesempatan emas untuk berbuat banyak hal. Untuk belajar kebebasan tentang waktu. Anak-anak muda yang punya kesempatan. Orang-orang yang sudah rumah tangga, yang sudah punya anak, yang sudah punya tanggungan, banyak hal beda. Ya. Fokus di dalam pikiran anak muda jauh lebih punya peran daripada orang-orang tua dari sisi pikiran. Fokus ke dalam pikiran. Tenaga anak muda jauh lebih punya kesempatan daripada orang-orang tua. Coba dari segala waktu anak muda lebih berpeluang, pikiran anak muda lebih berpeluang, tenaga anak muda lebih berpeluang. Makanya kalau orang-orang di masa muda ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, berarti dia telah kehilangan masa keemasan yang luar biasa. Ya. Coba sudah dirasakan sekarang yang sudah punya rumah tangga, yang sudah punya anak, yang sudah punya tanggungan dengan masa muda masih bujang dulu, itu beda peran. Kita ke masjid kalau belum punya istri, belum punya anak-anak, sedih notet, sewengi tet orang no masalah, Pak. Nggih mboten. Mari subuh ngene kok mulai dohor ora masalah sing hujan. Coba saiki sampeyan coba. Sing wis duwe anak kuwi itu akan masalah. Ya, jenengan kerja dengan gaji berapapun tidak masalah. Tapi sudah punya istri, punya anak, tidak bisa seperti itu. Tapi ternyata masa muda ini sudah kita lewati dengan kisah-kisah yang beraneka ragam macam. Siapa di antara kita yang memanfaatkan masa mudanya dengan kebaikan? Coba diingat-ingat itu. Masa muda kita isi dengan apa? Dan itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Masa kebebasan, masa keemasan, masa yang peluang seluas-luasnya. Ibadah dengan segala macam bentuk ibadah di masa muda itu kesempatan emas. Ya, Masya Allah. Berkelana, berpeluang, berpetualang kemana-mana dimanfaatkan. Ternyata berpeluangnya kita dimanfaatkan dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Ini sangat disayangkan. Bukan cuma sekedar selama masa mudaku aku jelajahi kota-kota. Bukan masalah menjelajahi kota. Dengan menjelajahi kota-kota itu apa manfaat yang engkau dapatkan? Apa artinya mengetahui pulau ini, mengunjungi pulau ini, mengunjungi kota ini? Nek kalau manfaatin nang akhirat. Apa sampeyan bangga no? Ya.
Karena itu akan tertulis di dalam sejarah. Sejarah kelak di hadapan Allah. Itu ditanyakan oleh Allah. Ditanyakan oleh Allah SWT. Makanya Imam Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala mengatakan, man nasiyal mauta, barang siapa yang lupa dengan kematian, adamul qanaah, hatinya tidak pernah merasa cukup dengan kebebasan dunia. Kepingin seneng terus, kepingin hiburan terus, padahal masa senang-senang, hiburan sudah dientekno di masa muda. Ini sudah menginjak masa tua, saya tulingan. Nah terus kalau nggak sampai niki nyiapno kematian itu kapan? Masa muda sudah habis, masa kanak-kanak untuk bermain sudah habis untuk bermain-main, dan sudah kita habiskan 10 tahun dikasih kebebasan oleh Allah. Tidak puas 10 tahun. Dilanjutkan di usia mudanya sampai usia 25-30 masa bermain-main, dilanjut lagi. Berarti sudah 25 tahun kita bebas. Kurang. Ini akan ditanyakan oleh Allah SWT. Beda nggak? Kekuatan kemampuan fisik di dalam beribadah orang tua dengan anak muda? Beda. Makanya waktu pembahasan hadis Jibril menjelaskan tentang posisi duduknya malaikat Jibril saat datang menghadap kepada Nabi SAW. Bagaimana duduknya malaikat Jibril? Seperti duduknya orang yang sedang tahiyat awal, itu duduk sempurna di dalam tolabul ilm. Dilunggu ini ku duduk iftiros. Iku sing enom sing iso, Pak. Masa 30 petang 10 mudik duduk iftiros mulai ngaji sampai penutup majelis ora iso ngadeg. Itu anak muda bisa dengan segala pola, dengan segala gaya. Anak muda lebih berpotensi. Makanya, Masya Allah, eman banget gitu. Masa muda, berapa surat yang kita hafal. Masa tua lebih sulit untuk menghafal. Hafal situk sing loro jul. Dan kita, pengapesan kita nek kena apalan langsung jadi tua. Krungu apalan ini langsung jadi tua. Nek kena rekreasi langsung jadi enom. Modele. Coba adakno kajian-kajian di masjid-masjid yang berkaitan dengan hafalan-hafalan. Yo hari pertama kok sing daftar kata. Daftar 70, telung bulan kari pitu. Iya, kita itu kalau kena beban-beban yang berkaitan dengan pikiran itu menghindar semua dengan alasan apa? Tua. Bukan dicoba semampunya sampai mati, nanti gagal, tidak gagal terserah Allah. Coba terus tidak lanjut. Gampang putus asa. Nah jadi masa muda itu masa keemasan, dan itu sudah terlewatkan. Masa tua itu masa kelemahan, masa-masa lemah, masa-masa tertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, wasihataka. Peluang emas yang kedua adalah wasihataka, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Sehat itu peluang, sehat kesempatan emas, sehat adalah rezeki yang luar biasa, sehat adalah potensi yang mengagumkan.
Itu kalau tidak dimanfaatkan berarti kita telah membuang sesuatu yang sudah sangat berharga. Asal sehat, dihargai berapa sehat, dimanfaatkan untuk apa sehat. Ojo mentang-mentang awake kuat, mentang-mentang awake ora tau lara kemudian gak digawe manfaat ibadah. Ini ditanyakan oleh Allah, dihisab oleh Allah masa sehat ini untuk apa engkau gunakan masa sehat? Sebelum masa sakitmu, sakit niku musibah. Lihatlah saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa tidur di kamar tidurnya, yang hari ini tidak bisa duduk berkumpul bersama keluarganya, yang hari ini tidak bisa menikmati istirahatnya karena sakit yang diderita. Ada yang kena jantung, ada yang kena empedu, ada yang kena ginjal, ada yang diuji dengan tumor ganas, ada yang kena kanker darah. Hidup ini milik Allah, sehat itu di tangan Allah. Nanti kalau kita sudah diuji oleh Allah, diambil oleh Allah kesehatannya, baru terasa. Gitu. Baru terasa. Kemarin kita kunjungi beberapa ikhwan, beberapa asatid. Itu belum yang menauzubillah saya kena sakit stroke. Ingatan hilang separuh, ngomong angel. Lah nek kula biasanya masa sehat maca Quran wis angel, engko nek stroke tambah angel maca Quran kula biasanya. Sehatmu itu tinggu apa? Sehat itu dari Allah, rezeki yang paling luar biasa. Ini dipakai untuk apa sehat? Mahal Pak sehat. Makanya gue lebih sampean sing sering kunjungi teman-teman yang sakit supaya kita itu mengerti nilai dari sebuah sehat itu kayak apa. Peluang ibadah Masya Allah. Ini nggak sakit betul bisa merasakan jenengan. Ikhwan kita yang sekarang berbaring di rumah sakit nggak bisa banyak hal ibadah itu hilang. Ya memang ibadah itu bisa dilakukan dengan hati, dengan sabar. Ini kemarin ada pasien yang belum kami kunjungi. Jadi tiap tahun itu operasi dalam diri, tiap tahun Pak. Terakhir itu pita suaranya sudah diambil oleh Allah. Ini sudah mulai down, semangatnya sudah mulai hilang. Gairah hidupnya sudah mulai turun. Jaga cuma siji, kapan aku mati sudah. Ini yang belum sempat kami kunjungi. Diminta untuk kunjungi Ustaz, ini suami sudah drop, tidak mau makan, tidak mau berobat. Karena setiap tahun dalam episode sekitar 5-6 tahun, tiap tahun itu melakukan operasi harus ada sesuatu yang diambil dari dirinya. Karena penyakit itu. Apa ngenteni ngono kula mbek sampean baru ibadah. Dimanfaatkan sehat itu mahal. Aja digudulinan. Sehat itu karunia dari Allah. Insya Allah. Itu masa sehat. Makanya masa sehat itu masa keemasan, masa kebebasan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sakit. Ibadah apa saja bisa dilakukan. Ngaji berangkat bisa, sholat malam bisa, puasa bisa, baca Quran biasa, ziarah ke kerabat bisa, silaturahim ke rumah teman bisa. Ya, itikaf di masjid bisa, sholat jamaah datang. Itu sehat.
Begitu sakit mengunjungi dengan sakit-sakit, na'udzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sakit-sakit yang berat, sakit-sakit yang keji. Ya, Masya Allah. Kemudian dengan sehat itu bisa kita merasakan semua kenikmatan. Kenikmatan, semua kenikmatan bisa dirasakan dengan nikmatnya sehat. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat jalan-jalan, nikmat aktivitas bekerja mencari rezeki, kumpul dengan teman, bertemu dengan sahabat, berinteraksi dengan segala macam bentuk interaksi. Itu semua bisa kita lakukan di saat kita sehat. Itu masa keemasan. Kenapa Nabi mengatakan wasihataka qabla sakomik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, karena masa sehat itu masa-masa kenikmatan, merasakan semua kenikmatan. Masya Allah ini. Oleh karena itu sakit, kata para ulama, sakit itu mufsidan, menimbulkan kerusakan. Sakit itu bisa menimbulkan apa? Mufsidan, kerusakan. Satu, kerusakan pada harta. Habis dipakai untuk berobat. Belum lagi yang namanya cuci darah. Tuh, Masya Allah. Harta habis. Untuk berobat, untuk beli obat. Yang kedua, kerusakan pada badan. Badan bisa rusak. Ini kemarin kita kunjungi ada seorang sakit niku, awak ini ku dikepuk-kepuk tentang tembok gitu. Saking gak kuat rasa lara. Itu tubuhnya niku memar-memar biru, saking sakitnya Allah penyakit apa. Sebagian sudah ditemukan, sebagian belum ditemukan. Awak ini ku rasanya bukan karu. Jadi kalau malam ini penjeruin mati dong. Dan mati-mati. Masya Allah. Badannya sakit. Kemudian apa? Segala kenikmatan ibadah rusak. Ibadah rusak. Memang kalau kita lihat, kalau sakit kan bisa ibadah dengan hati, Ustaz, dengan sabar, sakit. Ngomong sabar itu nek pas sehat gak cocok. Ya. Bagaimana dengan sakit yang menimpa kepada otak, yang dia tidak bisa menikmati tidurnya? Masya Allah, sakit itu mengerikan. Ini dulu ada ikon kita yang diuji Allah dengan berapa tahun tidak bisa tidur. Ini beliau mengalami. Berapa tahun, Pak? 5 tahun, Pak, beliau. 5 tahun tidak bisa tidur. Gak usah takon rasanya kaya apa. Ketemu saya pertama kali beliau tahun sekitar 90-an ya. 2000, awal 2000 ya. Atau 99. 98, 99. Saya tanya rasanya kaya apa, Pak? Saya turu 5 tahun. Beliau malah balik, Ustaz tahu betul, besok turu rong dino. Nanti rasanya kaya apa? Yo gak penak, iku rong dino, aku 5 tahun, saya gak bisa ngomong lagi. Masya Allah ini. Ibadah hilang. Nikmatnya ibadah hilang. Dengan adanya sakit. Ibadah dengan saya sholat bisa berdiri, bisa rukuk. Saudara-saudara kita sebagian sholat sudah gak bisa berdiri. Ada yang langsung duduk saja, ada yang duduk bawah gak bisa duduk atas, ada yang bisa duduk nggak bisa sujud, ada yang bisa sujud nggak bisa berdiri, dan itu bisa kita saksikan di masjid-masjid kita ini. Itu bagian sakit yang masih bisa datang.
Bagaimana ketika stroke Allah berikan pada kita kelak? Kepingin ini gak iso, kepingin ngono gak iso. Sementara pendampingnya sing ngelayani uring-uringan, apa gak tambah kenes? Loh, bener loh kami. Jenengan bisa sabar, yang rambut apa juga sabar. Ketika kita sudah diuji dengan sakit, ditambah lagi tidak sabarnya orang yang merawat, itu siksaan. Masya Allah. Ini malah ada pasien yang suami stroke lumpuh total, nggak bisa ngomong total. Doanya cuma satu, mati. Istrinya juga mendoakan mati. Iya sampean. Wis pegel Pak, rambut bertahun-tahun, bayangkan. Jenengan sendiri seandainya diuji seperti itu, orang mesti kuat. Hidup ini milik Allah, badan ini milik Allah. Makanya ojo ngawur oleh guna. Kuat itu dari Allah. Kekuatan tubuh ini dari Allah. Ojo sembarangan guna. Makan, makan, olahraga, olahraga, aktivitas diatur. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita minta dijauhkan dari penyakit-penyakit yang keji. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal almal wal adwa. 4 musibah yang Nabi berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak. Wal ahwa, dan buruknya hawa nafsu. Wal a'mal, dan buruknya perbuatan. Wal adwa, dan aku berlindung dari penyakit-penyakit yang keji. Penyakit yang keji itu yang bagaimana? Penyakit yang orang diderita itu jarang yang sabar. Insya Allah. Ini ada ustadz kita yang putranya kena kanker ganas, tumor ganas. Ini lagi pengobatan kemo, Pak. Malam tidak bisa tidur sudah. Ini alhamdulillah mohon doanya jadi putra dari Ustadz Abu Rozan. Putra dari Ustadz Abu Rozan kena tumor ganas. Ini kemarin drop-dropnya 2 hari, alhamdulillah sekarang sudah mulai baikan. Penyakit tumornya di sebelah leher kanan kiri dengan benjolan yang sudah mulai membesar. Ngeten iki mau ngaji, sak ngaji apa tenang kula biasanya. Dapatkan pujian, bukan kita yang sakit tapi anak kita. Dan sakitnya bukan sakit ringan, termasuk penyakit yang ini tadi. Insya Allah. Beberapa hari yang lalu tiap saat keluar darah dari hidung dan mulutnya. Delok mulut kula biasa isok mangan bakso. Isok menikmati makan nikmat. Makanya sehat itu mahal, disyukuri, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan bangga dengan olahraga, tetap olahraga tapi jangan bersandar kepada olahraga. Paham ini? Wah, tak Joko gak mungkin aku kena penyakit aku olahraga, tak Joko. Ini kemarin jamaah kita stroke, jamaah Al-Milah itu olahraga tiap pagi olahraga. Iku tiga guyonan, iki lho kan kakek olahraga lho kakean tadi. Stroke makan ini. Wis ngomong udah sakit lancar. Tajak ngomong, ngerti saya ngomong Abdul Rahab itu bukan sakit. Apa nunggu seperti itu baru sadar? Itu yang kedua.
Ya, makanya itu bisa merusak mufsidan, agama bisa rusak. Yang lebih mengerikan apa lagi Pak? Hilangnya kesabaran, hilangnya keikhlasan. Itu lebih mengerikan lagi. Dan belum tentu di saat kita diuji sakit seperti itu bisa mengalami kesabaran. Iku sing luwih abot. Nek sing sabar ngoten enteng, sing rambut yo enteng, sing dirambut yo enteng, tapi nek sabar iku ilang, iku dobel musibahe. Coba bisa bayangkan ketika sudah sakit diuring-uring karo sing waras. Rasane piye? Ayo. Sudah. Tinggalkan logika-logika sing gak manfaat. Nek jenengan kali kula kok ngapunten Pak, ngapunten. Nek kula biasa men dadi wong senengane mbangkang. Ujung-ujungnya ngeten iki mangke. Ujung-ujung akan diberi cobaan oleh Allah seperti itu. Biar diem, biar tahu rasa begitu. Nah, oleh karena itu doa ini jangan ditinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal amal wal adwa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya akhlak, dari buruknya hawa nafsu, dari buruknya perbuatan-perbuatan, dan dari penyakit-penyakit yang keji. Ini doa dari Nabi SAW. Yang ketiga adalah waghinaka qabla faqri. Masa cukupmu, masa kayamu sebelum kefakiran menimpamu. Fakir itu berat, fakir itu pahit, fakir itu sengsara. Makanya jenengan kali kula dianjurkan ada agenda. Ojo jadwale pengajian ae dihafalaken. Panjenengan dengan saya harus punya agenda. Ya, 2 bulan sekali atau berapa kali bulan ziarah ke rumah orang-orang miskin. Ya, ngerti gimana kesengsaraan dengan ujian kemiskinan. Ada yang belum punya rumah untuk bayar kos, kapan hari ada ikhwan kita, nauzubillah. Beliau diuji dengan stroke, kos, istrinya mu'alaf, punya anak 3, yang 1 udah kerja, yang 2 masih sekolah. Malam itu hampir diusir sama yang punya kos karena telat tidak bisa bayar kos. Istrinya kerja, nitipkan makan makanan di warung, kena corona, warungnya tutup. Akhirnya usahanya juga berhenti. Untuk mencari makan sehari-hari, hutang dari satu teman ke teman yang lain. Seperti ini hidup dalam kefakiran, nggak bisa bayang no Pak. Iso mikir nyatet pengajian, iso mikir ngapal menghafal riwayat hadis. Dengan ujian seperti ini, makanya kemiskinan itu dikatakan oleh Nabi annal faqra munsian. Kefakiran itu bisa melalaikan manusia. Lupa dengan tanggung jawab, lupa dengan kewajiban. Dan ini ujian yang paling ditakuti oleh kita. Ujian yang paling ditakuti oleh kita. Ujian yang paling kita tidak suka. Fakir, miskin, kekurangan, beban hutang merupakan dampak buruk yang kita tidak siap dengan ujian ini.
Para istri itu bisa diuji dengan sakit dengan catatan sing lanang tetap sugih. Insyaallah wedok sik setia. Dengar sampai tua loro-loron tapi sugih insyaallah wedok sik setia. Oleh sugih, Pak. Sampai tua loro-loron melarat alamat jaluk cerai. Karena sebagian wanita itu cerdas. Ada. Makanya kalau bapak-bapak punya rezeki yang luas, kemudian apa namanya akhlaki rada dablek, akhlaki rada kasar, niku sing kata wong wedok sing sabar. Ada beberapa wanita yang mengungkapkan masalah kasus suaminya kok kasar, tingkahnya ndak karu-karuan, tapi mencukupi. Sing wedok ditukono alpat. Sabar dia. Sabar. Saya kudoi. Kalau menurut syariat dengan kesalahan-kesalahan suami seperti ini, wanita boleh khulu, boleh gugat cerai karena kejahatan-kejahatan sudah melampaui batas. Apa jawabnya? Itu ujian bagi saya, Ustaz. Mungkin di situ surga saya. Soalnya alpa. Begitu ekonomi suaminya oleng, ambruk, mulai mobil dijual semua. Mulai mencoba untuk menggugat cerai. Tak kudo mana? Apakah itu bukan peluang untuk mendapat surga? Sudah terlalu lama saya sabar. Lah cerdas saya gini. Iki jenenge wong wedok cerdas. Insyaallah. Makanya yang sampai nyukupi wong wedok taat, wong wedok patuh wis mboten heran. Mboten heran. Suami kurang baik, mungkin akhlaknya kasar. Kok sing wedok tetep sementara suami ekonomi pasan, wanita tetap setia. Itu yang menakjubkan. Ya sampai mencukupi wong wedok setia, lembut, gak heran. Ya, ujian kefakiran itu ujian yang cukup berat. Demi Allah berat. Ya, berat Pak. Mau nyekolahkan anak, bingung biaya. SPP dikasih peringatan jatuh ke rumah. Wibawa boten-boten. Pandangan manusia tetap jenengan walaupun sudah digembok dengan ilmu tetap cara pandang itu tetap. Orang yang ekonominya rendah tetap terpandang sebagai orang yang rendah. Ya, bisa panjenengan punya kacamata yang tepat memandang seperti ini. Makanya rapat sarapat gak ono wong fakir usul kata-kata orang. Betul usul Pak? Melarat kok kakek usul. Ayo delok. Ingkang berat ujian kefakiran itu berat. Berat Pak, demi Allah berat. Ini ada ya ikhwan-ikhwan, ada ustaz yang ditugaskan di pelosok mengalami kekurangan ekonomi sampai dijual itu namanya sepeda motor, digadaikan. Ngerti riba itu enggak Bu, tapi kondisi darurat. Sampai kali kalau riba haram betul memang. Konsekuensinya kalau sudah diuji dengan kefakiran, kudu ono solusi yang jenengan berikan. Apa solusinya sekarang? Ya, solusinya apa coba? Saya berani ngomong begini karena tahu beberapa persoalan-persoalan jamaah.
Mungkin itu dono program sosial harus dikembangkan. Sosial lebih spesifik, Pak. Ngapunten ya, ngapunten. Manajemen tentang ekonomi kemasjidan harus lebih spesifik. Ojo ndelok gebyare, ojo ndelok virale, spesifik. Karena itu amanah dari Allah Ta'ala. Lah kalau sampai saya itu masjidmu yo kena ngene iku kok ambek sampean klepek-klepek. Bangga dengan viral ya. Spesifik enggak ya? Tepat enggak? Bisa dipahami. Makanya kalau bisa ada manajemen yang akurat tentang masalah ekonomi umat itu nanti ada semacam pendataan dari jamaah-jamaah ini dikunjungi siapa? Kita simak info-info. Ada nggak jamaah yang rutin yang mengalami ekonomi bermasalah? Itu jauh lebih manfaat untuk menguatkan istiqomahnya mereka. Banyak air yang ditangani ini kathah, Pak. Makanya kemarin di beberapa masjid Sidoarjo saya ingatkan sangat bagus begitu ada gempa, sangat bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kemudian kita ada penanganan secara kontinu. Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Satu, jamaah rutin di masjid itu. Ada nggak di antara yang mengalami lemah ekonomi? Ini diurusi. Diurusi. Dan nggak mungkin nunggu informasi. Wong cukup niku dugi pundi nyami. Ini nanti kalau kita buka subhanallah banyak sekali yang harus ditangani. Ya, ngajak sampai investment kemarin seperti di salah satu masjid lagi bikin donasi, bungkusi sembako, yang bungkusi itu fakir, gak ngerti jamaah. Yang ikut bungkus itu jamaah termasuk yang fakir. Teman-teman gak ngerti karena gak pernah berkunjung ke rumah, gak ngerti, Pak. Sore menemui ustadz yang bina di masjid itu dalam keadaan menangis. Ceritanya apa? Saya tadi itu berharap barangkali saya dapat satu bagian. Ternyata dia dengan anaknya dan istrinya sampai asar mulai subuh belum makan sama sekali. Sementara sembako yang dia bungkusi mau dikirim ke Gunung Kidul sana. Ngerti arah pembicaraan saya? Ujian kefakiran itu berat. Makanya ada doa dari Nabi yang kita tidak mau membacanya. Allahumma ja'alna miskinan. Doa dari Nabi itu siapa yang mau baca itu? Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang miskin. Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang miskin. Coba dicatat, dihafal. Wacon dhewe ta. Padahal makna miskin itu memiliki dua makna, Pak. Bisa jadi itu makna hakiki, bisa jadi itu majas. Ya Allah, jadikan aku orang miskin itu tawadhu gitu loh. Bukan miskin, cuma tetap aja baca itu gak enak gitu. Tak ulang-ulang itu gak mesti nyatet belas. Coba dikonsumsi nanti waktu tahajud. Nah itu. Ya, ada doanya itu kan. Nabi berdoa supaya apa? Miskin. Tapi kenapa di hadis yang lain Nabi berlindung dari kefakiran? Fakir dengan miskin itu beda. Nah, fakir itu kurang terus, kurang. Ya. Dan itu makanya berat, fakir itu berat, ya Allah, berat bahasa itu. Belum lagi kehormatan diri itu sering dilecehkan, dipandang sebelah mata oleh sebagian manusia. Ya, itu anak sekolah ikut sekolah, mungkin ngerasa itu berat, ya Allah. Berat. Kita buka sekolahan itu ada yang
apa dari mulai uang pendaftaran, uang muka itu sampai kelas 5 ada yang belum lulus uang pembayaran. Dicicil itu belum SPP-nya itu enggak 4 bulan, 5 bulan. Coba itu beban bagi kumpul, sudah ada usul, sudah seperti anakku mau belajar, diterima sudah luar biasa. Pandangan manusia tetap pandangan manusia. Sosial tetap sosial. Ujian kemiskinan itu berat. Makanya berlindung kepada Allah setiap pagi, setiap sore. Gimana doanya, Pak? Allahumma inni a'udzubika minal kufr wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Itu tiap pagi, tiap sore diajarkan oleh Nabi supaya kita berlindung kepada Allah dari ujian yang berupa fakir. Itu berat, pahit. Ya. Cobalah minta tolong panjenengan dengan sangat, minta tolong dengan sangat jenengan yang punya rezeki, punya waktu, usahakan ada agenda rutin. Usahakan ada agenda. Ya. Entah itu sebulan sekali, datang yang dekat-dekat, teman-teman yang dekat. Kemudian yang keempat, wa faragika qabla syughlika. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa luang adalah masa aman. Masa luang adalah masa kebebasan. Itu masa luang. Kita diberi menjadi orang merdeka. Merdeka itu masa luang. Aman itu luang. Pemimpin-pemimpin yang amanah itu luang. Pemimpin yang dolim itu kesempitan. Jenengan bisa rasakan kalau pengajian-pengajian dibubarkan. Terasa numpun toh? Kan begini. Tahu ya. Makanya kalau ada kajian makmurkan, ada masjid makmurkan. Kenapa? Karena kita bisa merasakan di saat teman-teman kita tidak bisa merasakan yang kita rasakan. Seperti peristiwa terjadi di Palestina yang hari ini. Untuk bisa ngaji seperti ini gak mungkin. Masjidnya hancur, rumahnya hancur. Makanya doa yang tidak boleh lepas dari lisan kita adalah supaya negara diberi keamanan oleh Allah. Ya, supaya negara diberi rasa aman oleh Allah. Doakan terus Rabbi ja'al hadzal baladan aminah. Supaya negara ini diberi aman oleh Allah bagaimana? Satu, selalu mengingatkan menjaga tauhidnya. Karena salah satu sebab negara dihancurkan oleh Allah, salah satu sebab negara dicabut keberkahannya oleh Allah, salah satu sebab rasa aman dihilangkan oleh Allah ketika negara itu bercampur yang namanya kesyirikan dengan ketauhidan. Jelas Pak? Salah satu sebab kenapa orang-orang mukmin diserahkan kepada orang dolim, salah satu sebab adalah kesyirikan lebih kuat daripada ketauhidan. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya, wa man yanqudu wa lam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Ya, apabila masyarakat merusak perjanjian dengan Allah, merusak dengan perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan timpakan 3 siksaan.
Awas, perhatikan. Barang siapa yang merusak perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan Rasul, merusak perjanjian dengan Allah dan merusak perjanjian dengan Rasul, Allah timpakan 3 siksaan. Lah, merusak perjanjian dengan Allah niku pripun, Pak? Napa? Melakukan kesyirikan. Kesyirikan merajalela, kesyirikan membabi buta, kesyirikan subur di mana-mana. Itu namanya merusak perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah tauhid. Perjanjian dengan Rasul sunnah. Maka apabila kesyirikan dan kebid'ahan merajalela di tengah-tengah masyarakat, Allah siapkan 3 siksaan. Apa 3 siksaan itu? Yang pertama, wasyiddatil ma'unah, beratnya beban hidup. Beratnya beban hidup. Yang kedua, Allah timpakan apa? Krisis. Allah timpakan apa? Krisis. Yang ketiga, nah ini yang mengerikan. Wajuru sultani alaihim, buruknya pemimpin di antara kalian. Itu karena 2 hal. Dosa yang kita lakoni, dosa yang kita kerjakan, Allah timpakan 3 musibah. Krisis, sulitnya ekonomi. Yang kedua, beratnya beban hidup. Yang ketiga apa? Buruknya pemimpin. Itu akan ditimpakan kepada suatu kaum apabila kaum melakukan 2 dosa ini. Dosa yang pertama merusak akidah tauhid, yang kedua menghancurkan sunnah dengan kebid'ahan. Makanya supaya negara diberi aman oleh Allah, diberi pemimpin yang baik, salah satunya adalah tegakkan tauhid. Jaga tauhid, amalkan amalan-amalan sunnah. Diberi pemimpin yang baik oleh Allah. Ya, maka itu merupakan sebuah kenikmatan. Ya Allah, beberapa waktu di Sidoarjo ada beberapa masjid yang sudah mulai dirubah dengan paksa. Yang asalnya ibadah dengan tenang, ngaji dengan tenang, melakukan apa saja dengan nikmat, sekarang sudah mulai kacau. Insya Allah, dangdutan di dalam masjid, joget-joget di masjid. Ya Allah ini. Itu makanya ayo dijaga dengan tauhidnya, dijaga. Aman itu kenikmatan. Demi Allah, aman itu luar biasa. Makanya masjid yang sudah berdiri baik dijaga dengan sebaik-baiknya, dimakmurkan. Dan itu tadi minta diberikan rasa aman oleh Allah. Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah dan surat Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikan rezeki buah-buahan dari orang-orang yang beriman di dalamnya itu. Itu dibaca doanya. Karena itu merupakan anugerah yang luar biasa. Aman itu luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim minta diberi aman sebelum minta rizki. Aman lebih utama. Aman jauh lebih nikmat. Ya. Kalau sudah negara itu sudah konflik, kalau enak ngaji-ngajinya itu nggak mungkin enak. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, saat ini sih dirasanya apa enak. Pripun rasane nikmati ibadah ngoten niku pripun. Makanya jangan disia-siakan.
Jangan disia-siakan. Dan selalu doa seperti ini. Lah nanti Allah datangkan sebab-sebab aman itu. Allah datangkan sebab-sebab aman itu. Makanya doa harus dikumandangkan. Baca Quran ditingkatkan untuk didoakan ini. Karena kondisi masyarakat kita bukan aman-aman saja. Betul loh. Banyak orang-orang, oknum-oknum yang menginginkan kerusakan pada negara kita ini. Dan itu sudah ditampakkan secara lisan, ditampakkan secara perbuatan. Itu cukup bagi kita. Sibukkan untuk memperbaiki diri. Paham Pak? Ojo sibuk nonton YouTube. Terus kurangi nge-share sing gak ono manfaate, sing gak jelas-jelas usah di-share. Wong wae di-share. Ono berita share, ternyata palsu, ngono piye. Nah, kalau berkaitan dengan kehormatan orang, ya. Dan itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Ojo dibiasa ngoten. Sibukkan baca Quran. Sampai saya itu di grup masjid, salah satu grup masjid, saya sudah keluar 2 kali dilebot nomane. Aku metu maneh, lebot nomane. Pegel saya mlebu metu nih. Sudah saya tak keluar aja, Pak. Iki sing dibahas apa bendino gak sing dibahas sing manfaate. Berita. Tak takoni, iki berita bener ta? Tak tahu. Lah kok sampean share? Share ini, share itu, tak tanya siang itu. Ngapunten sesepuh-sesepuh di masjid. Pagi ini tadi sudah baca Quran tak? Baca Quran gak kober ngeser berita. Begini yang ngono. Padha ae. Baca Quran, minta kepada Allah supaya diberi kebaikan. Berita turun jelas kok sampean edarkan. Nah kalau itu berkaitan dengan kehormatan orang lain, sampai dandan ini piye? Haram hukumnya ini. Mencemarkan kehormatan orang lain. Haram apa halal? Haram apa halal? Ojo dibaleni. Pakai baca Quran pagi. Baca Quran, zikir pagi, baca-baca buku yang bermanfaat. Ojo dulu berita. Bukan dilarang, ojo salah paham. Ini kok diomong satro itu sembarang gak oleh. Kalau sering rumah nonton ini, saya kita kali lah. Pertanyaan pertama, kebutuhan jiwa kita dengan ilmu, dengan berita lebih penting mana? Jadi jawabannya ya wis bener jadi. Terus berita, apakah berita yang kita baca maupun yang kita bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Baru 1-2 cuitan, respon, celah, iki ditelok si utuh gak ceramah itu. Itu banyak fitnah. Apalagi di zaman sekarang, masya Allah, gak karu-karuan, Pak. Ya, akhirnya digawe tiru-tiru, melok-melok ngomong sing gak bener iku mah. Wis jan omongan sing elek gak usah ditiru. Engko akhirnya nek sampean niru bedane ndi. Ucapan rendah, ucapan yang gak bermutu, ucapan-ucapan yang buruk jangan dikonsumsi walaupun dengan guyonan. Kenapa? Nanti jenengan dengan mereka sama. Sakitipun paham ini. Kalau sekiranya ucapan itu gak sopan menurut syariat jelek, jangan dipakai. Sudah, Allah akan timpakan kerendahan pada dianya. Allah akan timpakan kehinaan kepada dirinya. Jelas? Nah, kita jangan sampai kena hukuman yang sama. Ya. Ya, saat ini berita buka masuk nih. WA niku dibeki berita. Telah terjadi, telah ono sing temen ono sing guyon. Engko diwaca tenan-tenan tiba jawab lek guyon.
Tapi ini kalau oleh ser-seran suri, masjidan masalahnya. Pesta politik mulai memanas. Hati-hati. Sudah ditemukan beberapa kasus dengan peristiwa-peristiwa mengerikan. Satu, tukang sate ditusuk. Penjual roti dibakar. Penjual degan dibacok. Yang jadi degannya dibacoki. Astagfirullah, diwaca teman-teman. Penjual kopi disiram air panas, ya mesti air banyak adem gak tadi kopi, Pak. Saya ingat gagal di masjid itu. Ngapunten, apa ini tadi sudah baca Quran semua? Gak mesti jawab. Dan saya nggak mau Quran, alasannya sibuk. Kenapa baca seperti itu? Sempat. Itu kebutuhan jiwa, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan semuanya. Quran dibaca. Biar kita nanti diberi kenikmatan oleh Allah, diberikan kepercayaan oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah. Sebab itu datang, ada sebab. Pertolongan datang itu ada sebab. Lakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan. Sibukkan dengan itu. Kata Tibun Pami ya, sibukkan dengan amalan-amalan yang bisa mengundang pertolongan Allah. Sudah sibukkan dengan Quran. Allah tolong kita nanti. Dan kurangi mengkonsumsi berita. Itu yang keempat. Ya, jadi masa lapang, masa aman sebelum masa sibuk. Yang terakhir, hayatika, masa hidupmu. Masa hidupmu. Qabla mautik, sebelum kematian. Kenapa? Annal mauta mujhizan. Karena kematian itu mengakhiri segala-galanya. Kesempatan terakhir, peluang terakhir adalah masa hidup. Masa hidup adalah masa yang di masa itu orang bisa melakukan beraneka ragam macam ibadah, beraneka ragam macam kebaikan, beraneka ragam macam ketaatan. Hanya bisa dilakukan di waktu hidup. Kematian itu mengakhiri semuanya. Oleh karena itu Nabi menyebutkan kematian dengan istilah hazimil ladzat. Kematian hazimil ladzat, yang merampas semua kelezatan. Itu adalah kematian. Itu akan merampas semua kelezatan. Kelezatan rumah tangga, kelezatan hidup, kelezatan segala kenikmatan itu hilang, sirna bersamaan dengan datangnya kematian kepada kita semuanya. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan, aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak, sering-seringlah engkau mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yang merampas seluruh kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Mengakhiri semuanya. Mengakhiri semuanya. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Adapun hisab yang berikutnya yang akan kita bahas bulan depan adalah Allah akan menghisab pendengaran, penglihatan hati. Pendengaran, penglihatan hati. Ada 3 fasilitas yang utama. 3 fasilitas yang utama yang akan dihisab oleh Allah. Apa 3 fasilitas itu? Pendengaran, penglihatan, hati. 3 fasilitas ini yang akan mengantarkan seseorang mencapai derajat kemuliaan atau kehinaan.
itu dari tiga ini. Keimanan atau kefakiran dari tiga fasilitas ini. Apa rahasia tiga fasilitas? Pendengaran, penglihatan, hati. Dan kenapa Allah sebutkan pendengaran yang pertama, bukan penglihatan? Karena pendengaran lebih utama daripada penglihatan. Banyak ulama-ulama buta, bahkan nabi buta, tapi tidak ada ulama dan nabi yang tuli. Akan kita kupas bersama-sama, kita akan pelajari bersama-sama tentang tiga fasilitas utama ini. Tiga fasilitas utama ini. Wassalamualaikum Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.